Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi, semoga kalian selalu sehat ya. Baik, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran ke-1. Anak-anak, hari ini mari kita pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kalian pasti masih ingat kan pertumbuhan dan perkembangan manusia? Ya, manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor. Nah, coba anak-anak sekarang perhatikan gambar Udin berikut ini. Apakah kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Ya, perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah saat bayi Udin itu digendong sama ibunya gitu ya nak ya. Kemudian Udin agak besar sedikit bisa merangkak, kemudian dibantu ibunya berjalan. Nah, ini kita bisa tulis saat bayi kita belum bisa berjalan, lalu kita tumbuh dan bisa merangkak. Semakin lama kita bertumbuh dan dengan bantuan ibu kita bisa berjalan. Perhatikan gambar Udin berikut ini. Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Ya, perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah waktu kecil Udin hanya bisa minum susu dan belum bisa makan sendiri. Setelah dewasa, Udin bisa makan sendiri dan bisa minum. Jadi anak-anak kalau sudah besar itu tidak hanya minum susu tetapi membutuhkan makan makanan yang bergizi. Begitu ya anak-anak? Apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Tentu saja anak-anak pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan ya. Cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Nah, coba anak-anak boleh bertanya dengan kedua orang tua. Kapan anak-anak bisa merangkak, kemudian bisa berjalan? Kapan anak-anak mulai makan sendiri? Informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan, misalnya berat dan tinggi badan saat lahir. Selain itu, kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan. Nah, tadi waktu coba ditanya dengan ayah dan bundanya. Ayah, bunda, waktu saya lahir dulu berat badan saya berapa? Tinggi badan saya berapa? Boleh ya ditanya seperti itu anak-anak. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Kekuatan tangan dapat dilatih dengan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Ayo anak-anak, kita coba untuk menari ya. Perhatikan gambar berikut ini.
Mari mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Gerakan pertama. Gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan, lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Seperti ini contohnya anak-anak. Gerakan kedua. Gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan, menirukan air hujan turun. Gerakan ketiga. Gerakan ketiga adalah rentangkan kedua tangan ke samping, lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Gerakan keempat. Gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Tadi kan adik-adik masih dilentangkan ya tangannya. Nah, itu diputar pergelangan tangannya secara perlahan-lahan ya, Nak. Gerakan kelima. Gerakan kelima adalah mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Seperti ini anak-anak. Gerakan keenam. Gerakan keenam adalah bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya bertepuk dengan 2 jari, kemudian 4 jari, kemudian 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Seperti ini anak-anak. Badan kita mengalami pertumbuhan. Kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan. Lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluh ribuan. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Mari kita coba pelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman. Nah, anak-anak, kita akan mencoba menjumlahkan tanpa teknik menyimpan. Abu Indah punya contoh penjumlahannya seperti ini. 2653 ditambah 3302 sama dengan titik-titik. Nah, caranya kita susun ke bawah dulu seperti ini anak-anak ya. Nah, kalau kita menggunakan susun bawah seperti ini, yang satuan harus sejajar dengan satuan, yang puluhan harus sejajar dengan puluhan, yang ratusan harus sejajar dengan ratusan, begitu juga yang ribuan harus sejajar dengan yang ribuan. Sekarang kita jumlahkan. 3 ditambah 2 sama dengan berapa? Iya, 5. Selanjutnya 5 ditambah 0 sama dengan berapa anak-anak? 5. Kita tulis di sini ya, 5. Kemudian 6 ditambah 3 berapa? 9. Kita tulis di sini. 2 ditambah 3 sama dengan berapa anak-anak? Iya, 5. Kita tulis di sini. Jadi 2653 ditambah 3302 hasilnya sama dengan berapa nak? Ya, 5955. Kita tulis di sini ya. Nah, anak-anak, sekarang kita coba penjumlahan yang menggunakan teknik menyimpan ya. Coba kalian lihat, ini Bu Indah punya penjumlahan 4729 ditambah 2863. Seperti tadi kita letakkan, kita susun dengan satuan sejajar ya, seperti itu. Puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Ayo sekarang kita hitung dari satuan, dari belakang ya, dari satuan dulu. 9 ditambah 3 sama dengan berapa anak-anak? Iya, 12.
12 yang ditulis yang mana Bu Indah? Iya, yang ditulis yang angka 2-nya. Yang angka 1-nya, yang angka di depan itu disimpan di atas angka yang puluhan. Nah, di angka 2 ini ya berarti ya. Nah, selanjutnya 1 ditambah 2 ditambah 6 berapa nak? 9. Kita tulis 9 ya di sini, 9. 7 ditambah 8 berapa? Iya, 15. Kalau 15 yang ditulis berapa nak? 5-nya. 1-nya disimpan di atas angka 4. Iya. 1 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 7. Jadi 4.729 ditambah 2.863 sama dengan 7.592. Oke, baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini ya. Untuk mengasah kemampuan kalian, silahkan kalian kerjakan soal ini ya nak ya. Semoga penjelasan yang Bu Indah berikan dapat menambah wawasan kalian dan membantu kalian dalam memahami pembelajaran ini. Terima kasih, bye-bye.